Siapa di sini yang mengelola infrastruktur IT, mengembangkan perangkat lunak, atau bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan? Siapa yang tidak kenal Red Hat, raksasa di dunia open source yang menjadi standar keamanan untuk Linux Enterprise? Bayangkan, jika sang pembuat standar keamanan itu sendiri bisa kebobolan, apa kabar dengan kita? Minggu ini, dunia teknologi diguncang oleh berita mengejutkan. Red Hat, perusahaan yang kita percayai untuk keamanan sistem, mengalami kebocoran data masif. Insiden ini berpusat pada infrastruktur GitLab mereka, sebuah platform vital bagi para pengembang. Laporan dari Tom's Guide mengonfirmasi bahwa 570 GB data terekspos ke publik. Ini bukan sekadar angka, ini adalah volume data yang mencakup lebih dari 28.000 repositori kode. Bagi para pengembang dan tim IT security, ini adalah skenario mimpi buruk yang menjadi kenyataan. GitLab adalah jantung operasional bagi tim pengembangan, tempat di mana kode sumber, source code, disimpan dan dikelola. Bayangkan ini sebagai dapur rahasia sebuah restoran bintang 5, di mana semua resep dan bahan baku penting tersimpan. Jika dapur ini disusupi, seluruh operasional bisa terancam. Bahaya terbesar dari insiden ini bukan hanya pada kode itu sendiri, meskipun banyak produk Red Hat bersifat open source. Ancaman sesungguhnya terletak pada apa yang seringkali tertinggal di dalam kode tersebut. Para pengembang, dalam tekanan waktu atau karena kelalaian, seringkali menempatkan kunci-kunci sensitif. Ini termasuk API keys, AWS credentials, atau bahkan hard-coded password langsung di dalam skrip atau konfigurasi. Ketika repositori ini bocor, peretas tidak hanya mendapatkan kode, mereka mendapatkan kunci kerajaan yang bisa membuka akses ke server produksi, lingkungan cloud, dan infrastruktur internal lainnya. Ini adalah celah keamanan yang sangat serius. Insiden ini adalah tamparan keras bagi seluruh industri teknologi, dari startup hingga perusahaan multinasional. Jika Red Hat, dengan sumber daya dan keahlian keamanannya, bisa lalai mengamankan repositori mereka, bagaimana dengan organisasi lain yang mungkin memiliki kontrol keamanan yang jauh lebih lemah? Ini adalah panggilan darurat untuk meningkatkan kesadaran dan memperketat praktik keamanan di setiap level. Di sisi lain, kita melihat kasus Yale New Haven Health, sebuah institusi kesehatan terkemuka. Jika Red Hat kehilangan aset intelektual dan reputasi, Yale kehilangan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Mereka baru saja menyetujui pembayaran class action settlement sebesar 18 juta atau sekitar 280 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari peretasan data pasien yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun, yang paling menarik dan menjadi pelajaran penting adalah alasan di balik denda fantastis ini. Dalam dokumen pengadilan, Yale dituduh gagal mengimplementasikan kontrol keamanan siber yang memadai, adequate cybersecurity controls. Ini adalah bahasa hukum yang sangat jelas. Kalian ceroboh. Ini berarti mereka tahu ada risiko, namun tidak memasang gembok yang benar untuk melindungi data sensitif pasien. Mungkin firewall mereka usang, mungkin tidak ada enkripsi yang kuat, atau mungkin mereka gagal menerapkan multi-factor authentication, MFA, yang krusial. Settlement sebesar 18 juta ini adalah peringatan keras bagi semua direktur perusahaan, terutama di sektor kesehatan yang sangat diatur. Keamanan cyber bukan lagi sekadar masalah teknis yang bisa didelegasikan sepenuhnya kepada tim IT. Ini adalah masalah bisnis fundamental yang berdampak langsung pada keuangan, reputasi, dan kepatuhan regulasi. Menghemat anggaran keamanan hari ini bisa berarti membayar denda miliaran rupiah atau bahkan menghadapi kebangkrutan besok. Ada benang merah yang sangat jelas antara kasus Red Hat dan tren serangan siber yang diprediksi akan mendominasi tahun 2025, lingkungan pengembangan, development environment. Dulu, peretas cenderung menargetkan server produksi, tempat aplikasi yang sudah jadi berjalan. Namun, server produksi saat ini umumnya memiliki penjagaan yang sangat ketat dengan berbagai lapisan keamanan yang canggih. Para peretas kini telah bergeser target. Mereka menyerang dapur atau pabrik perangkat lunak itu sendiri. Laptop pengembang, server Git, Jenkins, Jira, atau platform CI/CD lainnya. Mengapa?
karena disinilah penjagaan seringkali longgar dan celah keamanan lebih mudah ditemukan. Pengembang seringkali memprioritaskan kecepatan dan efisiensi. Fitur keamanan terkadang dinonaktifkan atau diabaikan demi kelancaran ngoding. Repositori dibiarkan bersifat publik atau internal tanpa batasan akses yang jelas atau dengan konfigurasi yang lemah. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh peretas. Fenomena ini dikenal sebagai software supply chain attack. Jika peretas berhasil meracuni kode di lingkungan pengembangan, misalnya di GitLab, mereka dapat menguasai aplikasi bahkan sebelum aplikasi itu dirilis ke publik. Ini adalah ancaman yang sangat serius, karena kode yang terinfeksi dapat menyebar ke ribuan pengguna dan sistem tanpa disadari. Bagi tim IT security, ini berarti fokus harus diperluas dari hanya mengamankan produksi ke seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, SDLC. Bagi manajer, ini adalah investasi krusial dalam alat dan pelatihan untuk memastikan lingkungan pengembangan seaman mungkin. Melihat urgensi dan risiko yang ada, apa yang bisa kita lakukan? Terutama bagi para pengembang, tim IT security, dan manajer yang bertanggung jawab atas aset digital perusahaan. Ada beberapa langkah konkret yang harus segera diimplementasikan. Stop hard coding password dan kunci sensitif. Ini adalah aturan emas. Jangan pernah menulis password, API keys, atau kredensial sensitif lainnya langsung di dalam file code. Gunakan environment variables untuk konfigurasi lokal, dan yang lebih penting, implementasikan Secrets Manager terpusat seperti HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, atau Azure Key Vault. Ini memastikan rahasia disimpan terenkripsi dan diakses dengan otorisasi yang ketat. Scan repositori. Anda secara rutin. Manfaatkan tools otomatis untuk memindai repositori kode Anda. Tools seperti Trufflehog, Git Guardian, atau Git Leaks dirancang khusus untuk mencari kredensial yang tidak sengaja terkomit. Mereka dapat memindai ribuan repositori dan mengidentifikasi password AWS yang nyelip di komit tahun lalu sebelum peretas menemukannya. Integrasikan ini ke dalam alur CI/CD Anda. Terapkan prinsip least privilege, akses paling minimal. Tidak semua pengembang membutuhkan akses ke semua 28.000 repositori atau bahkan semua modul dalam satu proyek. Batasi akses sesuai kebutuhan proyek dan peran. Role-based access control. Jika seorang pengembang hanya perlu membaca kode, jangan berikan izin untuk menulis atau menghapus. Audit akses secara berkala untuk memastikan tidak ada hak akses yang berlebihan. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Kesalahan manusia adalah salah satu penyebab terbesar kebocoran data. Lakukan pelatihan keamanan siber secara rutin untuk semua pengembang dan tim IT. Ajarkan mereka tentang risiko hard coding, pentingnya manajemen rahasia, dan praktik coding yang aman. Budaya keamanan harus menjadi bagian integral dari setiap tim. Perkuat keamanan infrastruktur. Pengembangan. Pastikan server GitLab, Jenkins, Jira, dan platform CI/CD lainnya diamankan dengan baik. Terapkan MFA untuk semua akses, lakukan patching keamanan secara teratur, dan pantau log aktivitas untuk mendeteksi anomali. Lingkungan pengembangan harus diperlakukan dengan tingkat keamanan yang sama dengan lingkungan produksi. Kasus Red Hat dan Yale New Haven Health adalah pelajaran mahal yang kita dapatkan minggu ini. Satu, kehilangan reputasi teknis dan kepercayaan, satu lagi kehilangan uang triliunan rupiah dan menghadapi tuntutan hukum. Ini adalah bukti nyata bahwa kelalaian keamanan cyber memiliki konsekuensi yang sangat serius, baik bagi perusahaan teknologi maupun institusi kesehatan. Jangan biarkan perusahaan Anda menjadi berita utama berikutnya. Ambil tindakan proaktif sekarang. Coba cek repositori kantor Anda besok pagi. Jangan-jangan ada password database root yang nangkring di file konfigurasi, menunggu untuk ditemukan oleh pihak yang salah? Hati-hati, karena ancaman itu nyata dan terus berkembang. Jika konten ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda tentang pentingnya keamanan di lingkungan pengembangan, mohon tekan tombol like. Jika Anda peduli dengan masa depan keamanan digital dan ingin terus mendapatkan informasi serta solusi terkini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Mari bersama-sama membangun ekosistem digital yang lebih aman.
Sampai jumpa di pembahasan teknologi dan keamanan selanjutnya.